Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa di hari yang mulia ini kita akan melanjutkan mengunggah buku baru yang ditulis oleh Darul Waslin, 10 penyebab lapangnya hati. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita melaksanakan secara online tentunya. Dan insya Allah semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita dan menerima ini sebagai tambahan amal salih buat kita tentunya. Dan Allah jadikan sebagai yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan. Serta juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita juga di surga Firdausnya tanpa hisab dan satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan teman-teman sekalian dari 10 poin sebab penyebab lapangnya hati, yaitu yang ke-9 sekarang, berbuat baik kepada sesama. Nah, ini salah satu ciri khas Islam, di mana kita dianjurkan agar selalu berbuat baik kepada sesama, muslim atau orang non-muslim, bahkan berbuat baik kepada hewan-hewan pun dan alam di sekitar kita. Artinya kita dianjurkan untuk selalu menjadi orang-orang yang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkan agar berbuat sesuatu berbuat baik dalam pada segala sesuatunya, makhluk hidup ataupun yang kita anggap benda mati. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian harus bunuh dengan cara yang santun. Berhadapan dengan musuh pun kita dianjurkan untuk dengan cara yang santun. Artinya kita kalau sudah menusuknya, membunuhnya, dia mati, selesai. Tidak ada mutilasi dalam Islam, tidak boleh membakarnya dan segala macam hal yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha. Kalau kalian harus menyembelih, sembelihlah juga dengan cara yang santun, ya. Maka kita disuruh tajamkan pisau dan juga menenangkan sembelihan kita. Nah, ini diantaranya teman-teman sekalian. Jadi Islam itu luar biasa. Datang untuk menyebarkan kebaikan, ya, ketentraman, keselamatan, kedamaian. Tetapi juga satu sisi Islam akan tetap menegakkan kebenaran di saat memang kebatilan itu coba untuk mengalahkan kebenaran atau mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Maka Islam datang dengan ketegasan di saat itu. Jadi berperang pun adalah satu keputusan yang tepat untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi. Karena Islam pada saat akan melakukan peperangan dianjurkan agar setiap muslim dalam agama Islam untuk menaruhkan Islam terlebih dahulu, yaitu merupakan hukum-hukum Allah yang penuh dengan kebaikan. Semuanya yang baik-baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, senyum, dan seterusnya. Ini adalah diperintahkan. Dan semua yang buruk-buruk, mengganggu orang, mencuri, menggunjing, memfitnah, membunuh, memukul, dilarang. Maka seorang muslim menjadi orang yang sangat baik. Makanya kita sebarkan Islam itu, ya. Dan Allah SWT mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam saja. Kemudian kalau mereka nolak, baru mereka membayar jizyah atau upeti. Kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Itu pun peperangan tidak untuk merusak atau membunuh. Tetapi kalau terjadi peperangan dan pembunuhan, maka itu sebatas memang hal yang diperlukan. Orang yang menyerah, laki-laki yang sudah tua, renta, orang yang tidak ikut-ikutan masyarakat sipil, anak-anak kecil, semua itu tidak ada diikutsertakan dalam peperangan. Tapi kalau kafir harbi, orang yang keluar untuk berperang memerangi kaum muslimin dan terjadi pertemuan cekcok atau tektok fisik, ya, maka itu baru terjadi bunuh-membunuh gitu ya. Itu pun dengan cara sudah tadi kita jelaskan hadisnya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang santun, nggak boleh mutilasi, nggak boleh membakar dan seterusnya. Dan ini ada adab-adab sendiri dalam masalah peperangan tersebut. Jadi memang Islam datang teman-teman menyebarkan kebaikan, menyebarkan ketentraman. Itu target utamanya tentunya. Baik, saya akan bacakan dulu yang ditulis oleh penulis, baru kemudian insya Allah kita akan masuk menambahkan syarah atau penjelasan, ya. Kata penulis di halaman 43, di poin ke-9, berbuat baik kepada sesama termasuk melapangkan hati seseorang. Berbuat baik kepada sesama dan memberi manfaat kepada mereka dengan apa yang kita miliki berupa harta dan kedudukan adalah sebab kelapangan dada Anda. Karena kita membantu orang lain, ya, maka itu akan memberikan kelapangan buat diri kita sendiri, karena kita pun, ya, telah membantu orang lain. Kita bisa merasakan suka dan duka kehidupan mereka, sehingga kita bisa ambil pelajaran dari situ. Tidak jarang kita menemukan justru orang yang lebih banyak permasalahan dalam hidupnya, yang akhirnya kita merasa masalah kita jadi ringan. Atau bahkan ada hikmah secara ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau kita bantu orang, Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Nanti akan kita jelaskan
panjang lebar dalam syarah insya Allah. Jadi ini termasuk menyebabkan lapang dada. Lalu selanjutnya kata penulis, sungguhnya orang yang dermawan kepada orang lain adalah orang yang paling lapang dadanya dan paling baik jiwanya. Dengan membantu orang, apakah dengan tenaga, apakah dengan ide, apakah dengan harta. Semua ini teman-teman sekalian menunjukkan orang itu memang punya lapang dada. Dan orang yang seperti ini akan lebih mudah ya untuk memecahkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Ya, dia akan lebih tenang dalam hidupnya. Karena itu di sini penerbit menebalkan tulisannya. Karena itu berkeinginanlah untuk memberikan kebaikan kepada sesama. Ya, karena di sini ini titik poinnya di situ ya. Terutama kepada kedua orang tua dan orang yang kedua orang tua ya, dan orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Seperti istri, anak, ya, kerabat, dan seterusnya. Ini yang harus didahulukan mulai dari mereka dulu, orang terdekat. Karena ada juga orang, subhanallah, dia sibuk dengan orang yang jauh, tapi orang terdekat terbengkalai. Mulai dari orang terdekat, kemudian baru orang-orang yang lebih jauh daripada mereka. Maksudnya secara hubungan ya. Kemudian setelah itu, ya setelah kedua orang tua, setelah pasangan hidup, anak-anak, kerabat, maka kata penulis, perhatikan juga tetangga dan teman-teman Anda. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, la tahkiran minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian betul-betul pelit dalam satu kebaikan walaupun itu kecil. Jangan dianggap remeh. Tetap berbuat baik. Karena kata Nabi SAW, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu muslim dalam kondisi tersenyum, senyum saja sudah cukup dinilai sebuah kebaikan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Berusaha senang dengan kebaikan yang diperoleh orang lain. Nah, ini juga poin penting ya. Kalaupun ada kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, kita senang dengan itu. Kita senang dengan itu. Kita berharap orang itu lebih bahagia, lebih tentram, lebih senang gitu ya. Nah, itu satu hal yang sangat baik. Ya. Sebagaimana Anda senang, kebaikan tersebut Anda peroleh. Jadi kalau ada poin seperti dalam diri kita, maka kita akan lebih lapang dada ya. Bahkan kita akhirnya selalu inginkan kebaikan bagi orang. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau target kita berteman dengan orang atau membantu orang selalu ada balasannya, maka kita akan sangat membatasi interaksi kita dengan manusia. Padahal setiap orang itu butuh atau tidak butuh, kita bisa meraih pahala dari dia. Dia tidak butuh misalnya, tapi kita tetap coba ya. Misalnya mendoakan supaya Allah tetap lapangkan rezekinya, Allah tetap berkahi pekerjaannya, maka itu juga sebuah ibadah bagi kita. Orang yang butuh sama kita lebih besar pahalanya, karena apapun yang hajat yang kita punya, hajat-hajat dia itu akan menjadi penyebab kita meraih pahala sebagaimana akan kita jelaskan insya Allah dalam dalil-dalil yang cukup banyak sebentar lagi ya. Tapi ini kita masih baca apa yang ditulis oleh penulis dulu. Kemudian dikatakan, leluasalah dalam menyelesaikan berbagai hajat saudara-saudara Anda sebagai kaum muslimin atau sama kaum muslimin. Niscaya Anda akan menemukan kebahagiaan tanpa diragukan lagi. Berbuat baik dengan orang lain itu bagus sekali, namun berbuat baik dengan sama muslim itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Terlebih lagi di waktu-waktu kita sekarang ini, cukup banyak di antara kaum muslim yang butuh bantuan dari kalangan orang-orang susah misalnya. Dan juga saudara-saudara kita di Palestina sekarang, mereka sangat membutuhkan bantuan kita tentunya. Nah ini poin yang tidak boleh luput dari setiap orang di antara kita teman-teman sekalian. Baik, ini ditulis oleh penulis, saya akan coba masuk lebih jauh menjelaskan syarah atau penjelasan tambahan berhubungan dengan masalah bahasan kita ini. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dari surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 114. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri seorang muslim dan harusnya mereka jadikan ini sebagai karakter mereka. Yang bunyinya An-Nisa surah nomor 4 ayat 114, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardati Allah fasawfa nu'ti ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah ya, atau berbuat ma'ruf yang dibolehkan dan diperintahkan dalam agama, atau mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang bertikai. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana dalam Islam kita kalau berbisikan, kita kalau membuat satu program, menyusun sebuah ide, ya, semua itu dalam Islam dianjurkan berisikan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, sehingga di sini dikatakan
tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia, ya, kecuali bisikan yang di dalamnya menyuruh orang berbuat sedekah atau memberi sedekah. Berarti kita menganjurkan orang kaya membantu orang miskin, atau bahkan orang yang mungkin setengah punya kemampuan, dia akan memberikan, ya, kemampuan yang banyak atau berbagi kemampuan, kelebihan harta mereka kepada orang yang tidak mampu misalnya. Maka semua itu adalah hal yang baik. Kita motivasi orang agar bersedekah, karena dengan sedekah maka secara otomatis banyak orang yang terbantukan dan terpenuhi hajatnya. Kemudian dikatakan, atau berbuat yang ma'ruf, berbuat yang diperintahkan oleh agama, perintahkan orang sholat, puasa, bakti sama orang tua, yang menjenguk orang sakit, dan apa saja perintah dalam agama kita. Maka itu adalah poin yang baik. Kemudian, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Orang yang ribut bertikai, kita berdamaikan. Ini semua adalah berhubungan dengan makhluk, sedekah, menyuruh orang berbuat ketaatan, dan juga memperbaiki hubungan yang rusak di antara orang di tengah-tengah masyarakat. Kata Allah SWT, siapa yang berbuat itu karena mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah, bukan dari manusia, maka ya, pasti kami akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Begitu juga dalam surah Nisa, masih surah Nisa, tapi kita mundur ya, ini di ayat 85-nya. Allah berfirman, "Faman yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha." Sampai memberikan pertolongan, syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala dari perbuatannya itu. Dari perbuatan itu sangat luar biasa. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati." Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, walaupun kecil, maka Allah juga akan penuhi hajatnya. Nah, ini yang perlu kita fahami poin di sini. Anda kalau meluangkan waktu Anda, ide Anda, energi Anda, harta Anda untuk orang lain, maka berarti menandakan Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Karena Allah Azza wa Jalla menggantungkan pertolongannya kepada kita dengan cara kita tolong orang lain. Kita berbuat baik kepada sesama. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, menutupi kebutuhannya, ya, maka Allah juga akan penuhi kebutuhan dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melapangkan kesusahan seseorang muslim, ya, maka Allah pun di dunia, maka Allah pun akan melapangkan, ya, kesulitan dia pada hari kiamat nanti. Jadi unsur timbal baliknya ada. Kita dengan menolong orang, kita akan ditolong. Ya, kita membantu orang, kita akan dibantu. Dan yang bantu kita dan tolong kita bukan manusia lagi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dan kita tahu Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, "Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada orang, maka tanpa ada hitungan lagi di situ. Itu juga masalah menutupi kekurangan dan kesalahan. Lalu kita nasihatin. Dalam lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, "Man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah." Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi juga aibnya nanti di dunia, ya, atau di hari kiamat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ya. Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya, ya, penyampaian Nabi SAW ini luar biasa gitu. Di dalam hadis yang lain, ya, dan hadis ini juga sama diriwayatkan oleh Muslim, ya, yang berbunyi hadis cukup panjang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an mu'minin min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan lapangkan darinya, ya, satu kesusahan di hari kiamat nanti. Ini luar biasanya. Artinya kita mudahkan urusan dia saja. Mungkin dia butuh untuk lunasi utangnya, mungkin dia butuh untuk modal usaha, mungkin dia butuh untuk memenuhi kebutuhan dia, keluarganya. Mungkin dia butuh untuk biaya pengobatan. Mungkin segala macam. Apa saja depan mata kita yang merupakan hajat orang. Lalu kita penuhi, terutama kalau dia orang beriman, maka kita pun akan dilapangkan dari kesusahan apapun di hari kiamat. Dan ini luar biasa, karena di hari kiamat tidak bisa lagi kita negosiasi. Hanya yang bisa menyelamatkan kita Allah Azza wa Jalla, dan juga amal-amal seperti ini yang sudah Allah mudahkan untuk menjadi wasilah atau penyebab kita bisa selamat. Kemudian kata Nabi SAW, ya, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ya. Dan barang siapa, ya, yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah utang, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Ini luar biasa nih. Orang yang sudah terlilit utang, dia coba bantu. Maka di sini, secara otomatis dia sedang membantu dirinya sendiri.
Karena kata Nabi SAW, dengan bantu orang terlilit utang, dia usahakan untuk bantu semampunya. Kalau bisa semua bagus, kalau sebagainya saja, tidak masalah. Maka Allah akan mudahkan juga dia di dunia dan di akhirat. Allah akan hilangkan segala kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Ya, itu luar biasa ini. Hanya dengan membantu orang. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, justru kalau ada aib-aib kita nasihatin, kita luruskan, ya, dan kita tutupin, jangan kita expose. Ya. Selanjutnya kata Nabi SAW, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu tolong seorang hamba selama dia dalam pertolongan untuk saudaranya. Wa man salaka tariqan yantamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan siapa yang coba meniti jalan menuju menuntut ilmu, mau belajar kayak sekarang Anda dengarkan misalnya ceramah kita ini, baik offline ataupun online, baik itu live ataupun siaran ulang, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Karena dia jadi tahu amalan-amalan apa saja yang membawanya ke surga. Dia juga jadi tahu apa saja amalan yang dilarang yang hanya bisa membawa dia ke neraka dan jauh dari surga. Maka dengan itu dia akan dimudahkan menuju ke surga. Wa majtama'a qaum fi baitin min buyutina yatluna kitab Allah, dan tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah, salah satu dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, membaca kitab Allah, Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketentraman pada mereka, wa ghisyiyatuhumur rahmah, mereka akan diberikan rahmat, wa haffathumul malaika, dan mereka akan dilindungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka atau membanggakan mereka pada malaikat yang ada di sisi Allah. Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusra' bihi nasabu, dan barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, ya, karena dia justru menunda-nunda amal saleh, ya, baik buat dirinya ataupun membantu orang lain, ya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Maksudnya tidak akan ada pengaruhnya garis keturunan dia untuk dia bisa mendapatkan, ya, kedudukan yang tinggi selama dia telat dalam beramal soleh. Nah, ini kita lihat banyak sekali motivasi di dalam agama kita dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan dan juga ayat Al-Quran tadi, bagaimana kita dianjurkan meraih pahala semaksimal mungkin. Dan dalam Islam luar biasa, teman-teman, kita bukan hanya mendapatkan pahala dari diri kita sendiri, kita bisa dapat pahala dari orang lain, bahkan dari pelanggaran dia pun, ya. Seseorang melakukan pelanggaran agama misalnya, lalu kemudian Anda coba meluruskannya, menasihatinya, lalu kemudian, ya, walaupun dia menerima atau tidak menerimanya, dia terima atau tidak, tetap saja Anda dapat pahala. Kalau dia terima dan dia jadi baik, dia taubat, malah akan lebih besar lagi pahalanya. Ya. Begitu juga dengan kelebihan yang dia miliki, misalnya kebaikan, atau dia minta dukungan misalnya dari perbuatan sosialnya, kebaikannya, maka kita dukung, maka itu semua akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW, ya, apabila didatangi oleh orang-orang yang punya hajat, beliau selalu penuhi. Dan kalaupun ada orang yang minta tolong, kemudian beliau melihat ada beberapa sahabat di hadapannya, maka beliau mengatakan kepada mereka, Ishfa'u tu'jaru, berikan pertolongan, kalian akan dapat pahala. Wa yaqdiyallahu ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam ma sya', dan Allah akan memenuhi kebutuhan mereka melalui lisan nabinya sebagaimana Allah kehendaki, dalam hadis Bukhari Muslim. Artinya kalau kalian tidak mau lakukan dengan penyampaianku ini, kata Nabi SAW, Allah akan datangkan orang yang akan mengambil alih itu. Maksudnya, kalau kalian dapat peluang untuk berbuat baik sama orang lain lalu kalian tunda, maka kalian akan rugi sendiri. Karena nanti Allah akan datangkan orang yang akan memenuhi hajat tersebut dan hanya mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Dalam amal soleh kita harus dahulukan diri kita, baru kemudian kita berikan peluang itu kepada orang lain. Ini poin harus kita perhatikan baik-baik. Dan dalam hadis lain juga dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, apa saja, walaupun sederhana, lakukan itu. Apa saja, ya, lakukan. Maka itu akan memberikan manfaat atau memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu waktu Nabi SAW sedang melakukan perjalanan, ya, maka ada seseorang yang berada di hewan tunggangannya, ya. Orang tadi memandang ke kiri dan ke kanan. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu, wa man kana lahu fadl min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu." Qala
فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا من فضل, ya, atau fi fadl, atau ibu riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kelebihan punggung, maka hendaklah memberikan kepada orang yang tidak punya kelebihan itu. Tunggangan, siapa yang punya kelebihan ketunggangan, pinjamkan ke orang lain, hadiahkan kepada dia, berikan kepada dia. Minimal dipinjamkan kalau dia butuh. Dan barang siapa yang punya kelebihan perbekalan, makanan, pakaian, hendaklah dia memberi kepada orang yang kurang perbekalannya. Berbagi. Kalau kita punya lebih, jangan disimpan. Kasih kepada orang lain. Lalu Abu Sa'id radhiyallahu anhu perawi hadis mengatakan, beliau SAW terus menyebutkan banyak sekali jenis-jenis harta. Ya. Siapa yang punya kelebihan pakaian, siapa yang punya kelebihan tunggangan, siapa yang punya kelebihan rumah, tanah. Terus beliau sebutkan, ya, sampai kami berpikir tidak ada keutamaan bagi kami dalam memilikinya. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya sudah, ini semua bagikan aja, ya. Yang cukup untuk kebutuhan kalian, sisanya bagikan. Ya, seperti itulah gambaran dianjurkan oleh Nabi SAW untuk melakukan kebaikan dan meraih pahala dari orang lain. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis, ya, yang baru saja kita sampaikan. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil atas dianjurkannya untuk bersedekah, suka berderma, ya, punya kepedulian pada sesama, berbuat baik pada teman perjalanan, memperhatikan kebutuhan teman-teman dan orang sekitar. Maka sebuah perkara besar manakala sebuah kaum mempunyai sikap kepedulian atas kebutuhan temannya, yang mana beliau hanya mencukupkan dengan sekedar tawaran bagi para sahabat untuk rela membantu orang yang sedang butuh dan juga memberi dorongan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Jadi ini adalah menandakan bagaimana Nabi SAW motivasi umatnya agar ayo bantu, ayo raih pahala dari saudara-saudaramu, penuhi hajat-hajat mereka, berbagi yang kalian punya lebih. Disebutkan semua tunggangan, ya, kelebihan makanan, pakaian, tempat tinggal, semua bagi, selama lebih. Untuk apa ditumpuk-tumpukin? Ya, tentu di sini bukan berarti kita tidak boleh punya beberapa produk, misalnya kita punya beberapa baju yang bisa kita persiapkan untuk kita pakai. Tapi kalau ada lebih yang memang tidak dipakai sama sekali, maka tidak ada masalah kita berbagi dan akhirnya lebih bermanfaat kepada orang lain. Ya. Dan ini berarti menandakan semua pintu-pintu kebaikan itu terbuka untuk kita buat kebaikan-kebaikan. Demikian juga dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kulla yawmin tatlu'a fihi syams. Setiap sendi seseorang itu harusnya dikeluarkan sedekah, ya, setiap kali terbit matahari. Kita disuruh berikan sedekah. Qala ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau memperbaiki hubungan antara dua orang, ya, yang sedang bertikai sedekah. Perbaikin mereka supaya jangan biarkan syaitan merusak hubungan di antara keduanya. Suami istri kah, sahabat kah, perbaiki di antara mereka semaksimal kita mampu. Itu terhitung sedekah. Wa tu'inu rajulu fi dabbatihi fatahmiluhu, ya. Fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Ya, juga sisi lain kata Nabi SAW, engkau menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya, ya, ketunggangannya itu, atau membantu membawa, misalnya kita kayak kresek belanjaan atau apa, maka itu juga dihitung sedekah. Itu Nabi rincikan luar biasa nih, sampai pada hal-hal yang seperti ini, detail sekali. Jadi sekali lagi, engkau memperbaiki dua orang yang sedang bertikai sehingga mereka baikan, itu sedekah, pahala besar. Engkau membantu seseorang untuk naik ketunggangannya atau membawakan barang-barangnya, juga sedekah. Qala wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, dan perkataan tutur kata yang baik juga terhitung sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah yang kau lakukan untuk menuju ke masjid salat juga dihitung sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariq sadaqah. Dan engkau juga menghilangkan sesuatu yang menghalang atau yang bisa mengganggu orang di jalan, itu adalah sedekah. Jadi rinciannya sangat luar biasa, agar seseorang itu selalu berbuat baik, selalu mengejar pahala dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan akal juga nas itu dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, serta fitrah, sesuatu yang alami dalam diri seseorang, didukung penelitian dari berbagai kalangan umat beragama dengan segala macam kelompok dan ragamnya, semuanya sepakat bahwa mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam dan berbuat baik serta ihsan pada makhluk Allah termasuk faktor terbesar dari faktor-faktor yang ada untuk memperoleh setiap kebaikan, setiap kelapangan. Dan sebaliknya,
perilaku yang berbeda seperti di atas, maka itu merupakan faktor ditimpakannya keburukan, kayak pelit, jahat, mengambil hak orang lain. Oleh karenanya kata beliau, salah satu usaha untuk mendapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lapangnya urusan kita dan lapangnya dada kita, adalah berkeinginan untuk menolak bencana dan azab Allah, berusaha untuk, maaf saya ulangi, oleh karenanya salah satu usaha untuk mendapat nikmat-nikmat Allah SWT serta berkeinginan untuk menolak bencana dan azab Allah yang dilakukan dengan ketaatan kepada Allah SWT adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada sama makhluk. Jadi ini poin yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim, sangat baik ya, sangat rasional bagaimana kita bisa mendapatkan banyak solusi dari permasalahan kita hanya dengan ketaatan kepada Allah dan juga kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berbuat baik kepada semua orang. Dalam hadis Bukhari disebutkan, Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan siapapun yang minta selama beliau mampu. Nabi SAW pernah lagi jalan di jalan, dalam riwayat yang lain, ada seorang anak perempuan yang memegang tangan beliau dan meminta agar dipenuhi hajatnya, dan beliau jalan bersama dengan orang itu. Kan gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi bagaimana Nabi SAW menjadi suri tauladan dalam masalah ini. Bahkan ada orang pernah datang meminta dengan cara yang kasar, mengatakan, ya Rasulullah, hai Muhammad, berikanlah harta yang sudah Allah amanahkan kepada anda. Lalu Nabi SAW berikan. Uniknya orang ini waktu ditanya apakah cukup, dia mengatakan belum. Sampai mayoritas sahabat di masjid sempat marah dengan orang ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kami sudah tidak punya lagi di masjid, tapi kamu boleh ikut ke rumah kami. Maka dia pun ikut ke rumah Nabi SAW, lalu Nabi berikan sampai orang itu mengatakan sudah cukup. Ya. Maka lalu dia mengatakan, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, perkataanmu yang bagus ini, saya berharap kamu ucapkan di depan para sahabatku. Karena tadi pada saat kau minta di masjid dan kami berikan dan engkau mengatakan belum cukup, sepertinya ada yang mengganjal dalam hati mereka. Maka bisakah kau ikut sekarang ke masjid lalu kau ucapkan apa yang baru kau ucapkan? Bilang jazakallahu khair, berterima kasih pada orang. Dia mengatakan bisa. Lalu Nabi SAW ingin memperbaiki kondisi hati para sahabatnya yang tadi sudah sempat jengkel karena orang ini meminta dengan cara yang kurang santun kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun mengatakan, sesungguhnya saudara kalian ini datang meminta hajatnya dan kami berikan, lalu dia menganggap belum cukup. Lalu kami ajak ke rumah kami dan kami berikan, ternyata dia sudah mengatakan cukup. Maka dengarkanlah baik-baik. Bagaimana? Apakah sudah cukup untukmu? Orang itu mengatakan, iya cukup, jazakallahu khairan. Lalu Nabi SAW langsung closing, tutup pembicaraan tersebut sambil mengatakan, lihat, dia sudah mengucapkan yang baik. Jadi maksudnya, hitung penilaian baiknya, jangan hitung perbuatan yang awalnya, agar tidak ada permusuhan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Semua berisikan hal-hal yang positif di sini, semua yang baik-baik saja. Nah ini yang dimaksudkan. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya poin-poin seperti ini yang harus kita fahami baik-baik. Contoh yang lain tentunya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam juga dalam kisah sangat dermawan, suka membantu orang-orang yang membantu pada saat mereka peceklik. Dalam surah Yusuf diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam membantu penduduk wanita yang ada di wilayah Madian, dua wanita yang minta bantuan atau butuh bantuan untuk diisikan air. Allah gambarkan, walaupun itu sebenarnya sederhana mengambilkan air dari sumur lalu memudahkan untuk dua wanita tersebut yang nanti salah satunya jadi istri beliau tentunya. Maka itu juga adalah contoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan bagaimana cukup banyak contoh-contoh dari para nabi-nabi dalam masa ini, juga dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha membantu Nabi SAW, membantu kerabat, membantu kaum muslimin, membantu dakwah ini dengan hartanya. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah, karena dia beriman padaku di saat orang-orang tidak beriman, dan dia membantu agama ini dengan seluruh hartanya. Radhiyallahu anha. Jadi memang luar biasa. Nah ini disuruh untuk berbuat baik seperti ini. Dan ciri Nabi SAW memang seperti itu. Makanya Khadijah sendiri memuji Nabi SAW sambil mengatakan, waktu beliau ketakutan pertama bertemu dengan Jibril di Gua Hira, di Jabal Nur, beliau ketakutan pada saat itu. Apa ini? Karena belum pernah bertemu dengan malaikat dengan postur aslinya, Jibril AS. Maka kata Khadijah menghibur suaminya, sungguhnya, apakah engkau kira engkau diganggu oleh syaitan atau jin? Engkau adalah orang yang suka menyambung tali kekerabatan, memikul beban orang lain yang mendapat kesusahan, kemudian pemberi orang yang papa, yang butuh bantuan, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran dalam riwayat Bukhari.
Lalu untuk apa kamu khawatir? Nah ini merupakan ciri khas Nabi SAW. Gitu. Ini luar biasa. Dan Nabi SAW juga tidak pernah menolak. Kayak tadi saya bilang orang kalau minta bantuan, sampai pernah ada orang datang minta, dia berikan. Dan kalau Nabi SAW berikan itu tanpa pamrih, tanpa berharap balasan dan tanpa penilaian. Beliau pernah mendapatkan sekian keranjang hasil panen kurma yang sangat banyak. Ada orang minta, beliau kasih satu keranjang, bukan berapa butir misalnya, dikasih semua. Sehingga kebutuhan orang terpenuhi. Dan pada saat itu habis. Masih ada juga orang yang minta bantuan. Maka Nabi SAW terlihat sedih. Umar bin Khattab radhiyallahu lagi duduk di sebelah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada keharusan Anda harus membantu semua orang sementara Rasulullah tidak mampu. Maka Nabi SAW terdiam. Di sebelah Umar ada Ali, juga sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, di korek kantong ada uang 3 dirham. Dia mengatakan, saya masih punya 3 dirham. Maka sedekahlah ya Rasulullah, dimanapun yang Anda ingin sedekah. Maka Nabi SAW pun tersenyum lalu mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan, agar selalu berbagi kepada orang lain dan juga memenuhi hajat orang lain. Nah ini hal yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Bukhari yang lain dikatakan, dan termasuk amal yang paling Allah cintai, idkhalus surur fi qalbi muslim. Atau kama qala Nabi SAW, engkau memasukkan rasa gembira dalam hati seorang muslim. Menghiburnya, menggembirakan dia saja sudah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini amal yang ringan tapi bisa kita raih pahala yang besar dari amal-amal seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian juga para sahabat cukup banyak berhubungan dengan masalah, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam sedangkan padanya ada 40.000 dinar emas ya. Kemudian beliau infakkan seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bebaskan 7 budak yang semuanya berjihad di jalan Allah dan menjadi sahabat yang mulia ya, seperti Bilal, Amr bin Fuhaira ya, atau Fahira, Zambara, kemudian An-Nahdiyah perempuan ini dan anak perempuannya, kemudian Jariyah bin Mu'ammal ya, kemudian Ummu Ablis ya, dan seterusnya. Ini semua orang-orang yang dibebaskan ya, oleh Abu Bakar. Belum lagi beliau pada saat pertama masuk Islam, beliau langsung mengajak orang-orang di sekitarnya. Apakah Anda sudah tahu kalau Utsman bin Affan masuk Islam di tangan Abu Bakar? Abdurrahman bin Auf, ya, 2 orang sahabat terkenal, orang yang sangat dermawan dan kaya raya, banyak sedekahnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang Utsman, tidak ada yang bisa menghalangi Utsman masuk surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Ya karena ya dia bersedekah dengan harta. Tapi apakah Anda sadar dengan kebaikan Abu Bakar menawarkan Islam pada Utsman, akhirnya Utsman masuk Islam, Abu Bakar panen semua pahalanya Utsman. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan pemilik sedekah yang sangat luar biasa, orang yang sangat dermawan, juga masuk Islam di tangan ya Abu Bakar. Bukankah Talha bin Ubaidillah juga seorang yang sangat dermawan dalam Islam dan yang sangat membela Nabi SAW di perang Uhud, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar? Bukankah Zubair bin Awam yang terkenal dengan Hawari Nabi SAW, bodyguardnya Nabi, karena sangat pemberani dalam membela agama Islam dan membela Nabi SAW, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar? Dan luar biasa, karena niat baiknya, karena ingin kebaikan itu tersebar, maka dia pun meraih pahala yang sangat banyak. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau paling suka ya jalan di malam hari, kemudian memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh hajatnya ya, di antara dibantu janda-janda, orang-orang susah ya. Ya, sampai satu waktu Talha bin Ubaidillah pernah melihat beliau membawa air pada rumah seorang wanita. Kemudian Talha mendatangi rumah tersebut di siang hari, maka dia mendapati dalam rumah itu terdapat seorang wanita tua yang buta sedang duduk di atas kursi. Lantas dia bertanya, Talha bertanya, apa yang dilakukan oleh Umar padamu? Wanita itu menjawab, perbuatan ini dia lakukan semenjak ini dan itu. Beliau selalu memperhatikanku sambil datang membawa kebutuhanku dan melapangkan kesulitanku. Jadi siapa teman-teman sekalian yang berpikir seperti Umar bin Khattab? Dia datangi seseorang, di masa itu tidak ada media, wanita tua, buta, janda, nggak ada orang yang urus. Dia datang khusus untuk memenuhi hajatnya. Dan sudah sekian tahun dia kerjakan itu. Karena fahamnya Umar, pahala yang sangat besar. Walaupun manusia tidak tahu, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Itu luar biasa. Di mana Umar bin Khattab juga pernah menemukan seseorang Arab Badui menancapkan kemahnya di menjelang ini di tengah malam, ya, menjelang subuh. Orang lagi tidur semuanya. Dia tancapin kemahnya di pinggir kota Madinah. Lalu Umar bertanya kepada dia, siapa kamu ini? Setelah salam tentunya, orang itu jawab salam. Dia mengatakan, saya seorang musafir. Saya penat, saya akan istirahat, besok saya akan pergi. Gitu.
Kemudian tidak sengaja Umar mendengar ada suara tangisan atau rintihan seorang wanita dari dalam kemah. Lalu Umar tanya, siapa orang itu? Orang itu mengatakan, istri saya. Kenapa dia? Kata Umar. Kata orang tersebut, istri saya mau melahirkan, tapi saya tidak tahu bagaimana membantu dia melahirkan. Maka Umar di malam itu, tidak ada kamera, tidak ada media kayak kita sekarang. Dia mengatakan, apa kau mau saya datangkan seorang wanita dari Madinah untuk membantu istri melahirkan? Orang itu mengatakan, tentu saja. Karena dia memang butuh untuk itu. Maka Umar bin Khattab bukan membangunkan seluruh muslimin atau orang siapa saja yang paling dekat dengan orang itu. Tapi dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya yang kebetulan waktu itu adalah anak Ali bin Abi Thalib, berarti cucu Nabi SAW ya. Dia mengatakan, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau mau mendapatkan pahala seorang wanita ini, seorang muslim yang mau melahirkan, butuh dibantu, apakah engkau mau dapatkan pahala dengan cara membantu seorang muslim yang mau melahirkan di pinggir kota Madinah? Dia mengatakan tentu saja. Maka sang Raja Umar dan sang Ratu ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhu majma'in keluar malam itu, tidak ada kamera, tidak ada yang ikutin, tidak ada yang tahu, tidak ada yang cerita ini, kecuali orang sebagian kecil, orang yang sempat melihatnya pada masa itu tentunya, dan akhirnya menjadi buah bibir Allah SWT sebarluaskan. Mereka datang, lalu mereka memecahkan perkara orang Badui tersebut. Dan ini luar biasa. Orang Badui pun itu tidak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Dia duduk ngobrol sama laki-laki tersebut sampai istrinya berhasil membantu wanita itu melahirkan. Setelah melahirkan dan terdengar suara bayi istrinya, Umar tidak sengaja mengatakan, wahai Amir Mukminin, sampaikan kepada temanmu kalau istrinya sudah melahirkan. Begitu mendengarkan kata-kata Amir Mukminin, berarti itu pemimpin orang beriman, ini raja. Maka orang Badui tersebut kaget. Lalu dia mengatakan, apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Orang itu ketakutan. Dia mengatakan, maafkan saya. Kata Umar, tidak ada masalah, itu hak kamu. Besok, ya, kalau kamu butuh apa-apa, datanglah kepadaku dan aku akan penuhi hajatmu. Seperti itu luar biasa. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sebuah sumur dengan harga 30.000 ya, atau tepatnya 35.000 dirham ya, untuk diwakafkan agar muslimin bisa memakainya dan untuk Ibnu Sabil, dan sampai hari ini sumur itu masih ada di kota Madinah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib juga radhiyallahu anhu ya, pernah ada orang yang datang kepada beliau sambil mengatakan, wahai Amir Mukminin, aku ada keperluan bersama atau pada anda, namun sudah aku adukan terlebih dahulu kepada Allah sebelum aku mendatangi anda. Maka jika anda mengabulkan hajatku, aku akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada anda. Bila tidak, maka aku akan memuji Allah ya, dan memberi udzur pada anda. Maka Ali bertanya, tulislah hajatmu di atas tanah. Maka aku tidak suka kalau melihat kehinaan meminta-minta pada wajahmu. Tulis, jangan bilang sebutin hajatmu, tapi tulis di atas tanah supaya seakan-akan kau tidak minta kepadaku. Maka orang tersebut menulis, ya, aku orang yang dirundung kebutuhan. Lalu Ali mengatakan, aku memiliki pakaian. Maka beliau meminta supaya diambilkan pakaian tadi, lalu diberikan kepada orang tersebut. Kemudian laki-laki itu langsung memakainya dan bersenandung dengan bait syair yang masyhur. Kurang lebih artinya, engkau telah memberi pakaian, sungguh nampak keindahan. Kelak aku akan selalu memberimu pakaian pujian karenanya, karena pemberian pakaian ini. Jika engkau memperoleh pujianku, engkaulah sang penderma. Aku tidak sedang mengharap balasan dari ucapanku ini. Sungguh pujianku menggugah ingatan pada yang dipuji, bagikan air hujan yang mampu menumbuhkan tanaman dan gunung. Jangan engkau remehkan kebaikan sepanjang hayatmu, karena tiap hamba akan mendapat balasan atas amalnya. Ali menyaut, aku masih punya dinar. Maka beliau pun meminta supaya dibawakan sebanyak 100 dinar, lalu memberikan kepada orang tadi. Orang tersebut berkata sambil menghitung dengan jarinya, wahai Amir Mukminin, engkau memberiku pakaian dan 100 dinar? Kata Ali, iya. Ya. Imam Az-Zahabi mengomentari ya, satu waktu Syekh Islam Ibnu Taimiyah sambil mengatakan, dan beliau sangat dicintai oleh para ulama. Ibnu Taimiyah dicintai di masanya oleh para ulama, orang-orang saleh dari kalangan prajurit dan pemimpin, para pedagang dan orang-orang besar serta masyarakat umum. Mereka semua mencintainya dikarenakan jasa beliau bisa memberikan atau yang bisa mereka rasakan manfaatnya baik malam maupun siang, yaitu dengan tulisan dan ucapan-ucapan beliau. Dan begitu terus turun-temurun sampai di ulama-ulama di masa kita sekarang pun mereka terus mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dinukil dari para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan ulama-ulama yang besar. Mungkin di negara kita juga Indonesia cukup banyak di antara
orang-orang yang penderma, ya, para ulama yang praktisi. Mereka itu memang mempraktikkan dengan mengejar kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Bagi mereka, bagaimana bisa meraih pahala yang besar selain daripada amal kita pribadi dari orang-orang tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan dari inti bahasan kita. Jadi ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, sana'il ma'ruf, taqi masari'is su' wa sadaqatus sir tudfi ghadabur rabb. Semua perbuatan ma'ruf akan menjaga pelakunya dari kejahatan perbuatan buruk. Dia akan selamat dari berbuat keburukan, dia juga akan selamat dari keburukan orang lain. Dan sedekah dikala tidak terlihat orang banyak akan meredakan, ya, murkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah di pagi hari lalu aku menjumpai di pintu rumahku seseorang yang membutuhkan keperluan, melainkan aku akan penuhi, ya. Karena memang, ya, melainkan aku mengetahui bahwa itu adalah musibah bagiku, ya. Maksudnya di sini dia mengatakan, tidaklah aku melihat seseorang di pagi hari pada saat mengetuk pintu rumahku atau buka pintu rumahku yang meminta kecuali aku anggap itu musibah bagi aku. Kenapa? Karena aku harusnya membantunya, ya, atau tidak membiarkan itu terjadi. Lalu kemudian dia sibuk untuk membantu orang-orang yang susah, ya. Begitu juga dengan Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada 3 golongan aku tidak sanggup untuk membalas kebaikannya. Seseorang yang memulai salam bersamaku atau kepadaku, dan seseorang yang mempersilakan duduk untukku dalam satu majelis, dan seseorang yang kakinya terkena debu karena berjalan ingin memberi salam padaku, ya. Dari ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang yang berbuat baik seperti ini walaupun sederhana, hanya untuk mengucapkan salam, hanya untuk menyenangkan kabarku, itu adalah aku tidak bisa membalas kebaikan tersebut. Karena memang, ya, mereka luar biasa dalam mencari dan meraih pahala tentunya, meraih pahala, ya. Allah